Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas arti akar 4 hidupmu. Oke, sifat umum yang kamu punyai adalah seorang perencana, cerdas, mempunyai kebijaksanaan. Seseorang yang memikirkan dahulu sebelum bertindak, suka sekali dipuji, diangkat, ataupun disanjung-sanjung. Kamu seorang perencana, bijak, dan juga sangat boros. Hati-hati dalam hubungan apa saja, terutama relationship. Kamu berpikir dengan sangat hati-hati tentang bagaimana menggunakan uang. Namun justru karena ini, kamu mungkin akan dicurangi. Kamu tidak suka bergantung kepada orang lain. Dan orang-orang juga suka membicarakan hal-hal yang buruk tentang kamu. Kamu tidak melakukan segala sesuatunya dengan fokus. Kamu seseorang yang banyak bicaranya, tetapi hatinya lembut. Kamu sangat cocok sekali menekuni bidang penjualan atau bisnis ataupun karir yang berorientasi terhadap pelayanan. Kamu seorang presenter yang andal. Kamu bicara dan membuat rencana. Kamu bukanlah tipe yang hanya bicara tanpa aksi. Kamu bicara dengan kebijakan-kebijakan. Seorang yang pekerja keras, tetapi kamu memberikan tekanan kepada orang-orang di sekeliling kamu. Kamu sangat agresif dan emosional, sangat tidak sabaran juga. Berikut saya contohkan untuk orang yang mempunyai akar hidup 4. Contoh tanggal lahir 15 Mei 1982. Oke? Nah, rasio Hoki yang menjelaskan mengenai seberapa besar kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 4, yang artinya bagus. Dari angka 1 yang terbaik dan angka 10 yang terendah. Rasio daya tahan Hoki yang menjelaskan mengenai seberapa lama kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 66,67, yang artinya bagus, dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Karakter utama kamu adalah seorang pekerja yang praktis dan teratur, mempunyai takdir untuk hidup layaknya sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah rangkaian yang teratur. Oleh karena itu, kamu mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan sangat praktis dan teratur. Kamu sangat mampu merencanakan dan menjaga konsistensi dalam bekerja, serta selalu melakukan perencanaan sebelum bertindak. Selain itu, pendekatan kamu yang praktis membuat kamu selalu serius dan sabar dalam menyelesaikan pekerjaan. Kamu mempunyai kemampuan untuk bekerja, baik dengan fisik dan selalu ringan tangan. Selain itu, kamu juga senang akan kepastian. Namun, jika kamu tidak memaksimalkan potensi kamu dengan baik, maka kamu akan cenderung melakukan rutinitas yang sama dan berulang-ulang, atau terlalu peduli kepada hal-hal yang detail, sehingga mengabaikan gambaran yang lebih besar. Hal ini jika diteruskan, maka kamu akan secara konsisten merasakan adanya keterbatasan yang mengurung kamu, sehingga kamu cenderung tampil sebagai seseorang yang pesimis, labil, diskriminatif, dan suka menunda-nunda. Kamu juga harus berhati-hati dengan sikap yang tidak suka dengan perubahan, yang bisa menyebabkan kamu menjadi kaku, berpikiran sempit, dan tidak bisa mendapatkan kemajuan dalam hidup. Kamu mempunyai angka hutang 13 pada akar hidup kamu. Kamu harus berhati-hati terhadap kecenderungan selalu mencari pembenaran atas setiap masalah, atau selalu malas dan tidak produktif, atau susah bertanggung jawab dan hanya mementingkan hal-hal yang sepele. Kepribadian kamu menjelaskan mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kamu. Kamu mempunyai kepribadian yang diwakili dengan angka 6 tipe positif.
Hal ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang baik hati, suka menolong, dan berorientasi kepada keluarga, selalu tampil sebagai seseorang yang peduli dan melindungi, sehingga terasa nyaman dan aman jika berbicara dengan kamu. Namun, kamu kadang kelihatan suka mencampuri urusan orang lain. Sikap menjelaskan mengenai bagaimana kamu ingin menunjukkan sikap kamu kepada orang lain. Kamu mempunyai sikap yang diwakili oleh angka 11 dengan tipe negatif. Hal ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang komunikatif, sangat supel, mudah bersahabat, penuh perasaan, welas asih, dan sangat perhatian kepada orang lain. Sikap yang kamu tunjukkan ini dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain, dan orang lain akan melihat kamu sebagai seseorang yang selalu memberikan inspirasi, mulia, dan mempunyai banyak pendukung. Namun karena angka sikap kamu tipe negatif, maka kamu kadang-kadang tampil pasif, peragu, dan tidak bergairah. Angka pertumbuhan. Angka pertumbuhan menjelaskan mengenai bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka pertumbuhan diwakili oleh angka 9, tipe positif. Hal ini menjelaskan bahwa kamu menyelesaikan tantangan dengan cara mengandalkan jaringan dan kemampuan kamu dalam mempengaruhi orang lain. Kamu tidak pernah khawatir karena banyak teman-teman kamu yang selalu siap membantu kamu. Namun, kamu harus berhati-hati dengan sikap yang mudah menyerah. Angka pertumbuhan tipe positif ini menandakan bahwa pada umumnya, kamu tidak terlalu sulit dalam menangani masalah. Angka hilang. Angka hilang menjelaskan mengenai jenis-jenis tantangan yang paling sering muncul dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka hilang dalam 2 kategori, yaitu kategori moderat atau kategori yang muncul sebagai tantangan-tantangan kecil namun cukup sering dalam hidup kamu, yang diwakili oleh angka 3. Kamu cukup aktif dalam kehidupan sosial, namun mengalami banyak konflik, sehingga hubungan kamu sering terganggu. Kamu adalah orang yang berbahagia, namun kebahagiaan kamu kadang-kadang tidak bertahan lama. Karena sifat kamu yang pesimis, kamu juga kadang merasakan bahwa orang-orang di sekitar kamu hanya ingin memanfaatkan diri kamu, sehingga kamu malas bersosialisasi. Angka 4. Kamu sering merasakan banyak hal-hal kecil yang mengganggu pekerjaan kamu. Selalu mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan pekerjaan atau cenderung melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang, alias workaholic yang tidak produktif. Kategori ganas atau kategori yang jarang muncul namun mempunyai potensi sebagai masalah besar, yang diwakili oleh angka 7. Kamu mempunyai kecenderungan selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif, dan tanpa disadari, kamu akan secara konsisten menyerap energi negatif. Kamu mempunyai pemikiran yang unik, dan tidak jarang kamu mendapat label aneh dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu sangat suka memperhatikan dan menganalisa, sehingga tidak mudah percaya dengan orang lain. Hal ini membentuk kamu menjadi pribadi yang tertutup dan selalu menyalahkan orang lain. Dalam keseharian, kamu kelihatan sebagai seseorang yang berlogika kuat, namun kamu lebih memilih pemahaman filsafat, sehingga kamu sering mendapat masalah dalam berkomunikasi. Tidak tertutup kemungkinan kamu sering mendapat masalah yang disebabkan oleh diri kamu sendiri. Orang lain sering melihat kamu sebagai pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Angka kedewasaan menjelaskan mengenai bentuk hari tua kamu. Kamu mempunyai kedewasaan yang diwakili oleh angka 13 dengan tipe positif. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk hari tua kamu cenderung menjalani kehidupan dengan sesuatu yang sudah stabil, dan kamu akan mempertahankannya dengan cara kamu sendiri. Karena angka kedewasaan kamu tipe positif, maka kamu akan merasakan beban hidup yang tidak terlalu berat. Meskipun kadang kamu mengurangi beban kamu dengan bekerja lebih keras dari orang lain, namun bisa juga kamu mengurangi beban, memberikan beban kepada orang lain. Kamu akan menjadi sangat kaku dan suka memaksakan kehendak. Namun ini adalah cara kamu dalam membebaskan diri dari seluruh hambatan yang kamu temui.
kamu akan menjadi seseorang yang cenderung tidak mau tahu dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginanmu. Analisa tahun berjalan 2020. Rasio tahunan kamu pada tahun ini adalah di angka 75, yang artinya bagus. Pada setiap tahun, kamu akan dipengaruhi oleh dua jenis angka, yaitu angka tahun pribadi. Angka yang menjelaskan mengenai pengaruh eksternal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, dan lingkungan. Angka tahun pribadi kamu diwakili oleh angka 6, tahun keseimbangan keluarga. Energi pada tahun ini akan berfokus pada keluarga. Tahun ini adalah tahun untuk beristirahat dan tidak mengharapkan pencapaian yang luar biasa. Bersantailah dan tingkatkan hubungan di antara keluarga dan kawan dekat. Kata kunci pada tahun ini adalah tanggung jawab, pelayanan kepada keluarga dan sesama. Dengan demikian, maka cinta, persahabatan, dan kepuasan akan datang secara berlimpah. Mementingkan diri sendiri hanya akan memberikan tekanan. Bekerja untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balas jasa akan memberikan kebahagiaan. Angka tahun keberadaan kamu ada di angka 6, yang menjelaskan mengenai pengaruh internal dalam kehidupan kamu pada tahun ini, yang meliputi keinginan dari diri kamu. Oke? Kamu akan merasakan kebutuhan untuk berfokus pada hubungan dan keluarga. Cinta akan menjadi hal yang utama dalam hubungan kamu dengan siapa saja. Namun tetaplah berfokus untuk menyeimbangkan kepentingan cinta dan karir. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada keluarga. Tahun ini juga adalah tahun yang tepat untuk memperbaiki seluruh hubungan yang telah lama koyak. Pada tahun ini kamu akan banyak memberikan dan menerima cinta akan meningkat. Namun berikanlah batasan agar kepentingan diri kamu dan orang lain dapat menjadi seimbang. Profesi yang terbaik untuk kamu: hakim, insinyur mekanik, ilmuwan, manajer bank, tukang emas. Bisnis yang cocok untuk kamu: firma hukum, institusi bank dan keuangan, bisnis jasa keamanan, bisnis pertambangan, kerja yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Oke, begitulah teman-teman tentang akar hidup 4 dan contohnya. Buat kamu yang pengen dilihat juga, kamu bisa komen di bawah. Nanti kalau misalnya saya sempat, akan saya hitungkan dan saya beritahukan kepada kamu. Terima kasih sudah menonton.